Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Salam sehat selalu dan salam motivasi selalu ya dari channel NNZZ Andi. Sobat channel yang coba kita bangun untuk memberikan inspirasi-inspirasi kehidupan dan tentunya untuk dijadikan sebagai bahan referensi buat teman-teman untuk melakukan kegiatan setiap harinya. Teman-teman, saat ini kita akan coba membahas tentang berhenti menyenangkan hati semua orang. Tampaknya bahasa itu agak kurang familiar ya, atau kurang enak di hati. Tapi kita kadang-kadang terjebak dengan perasaan tidak enak kepada orang lain, sehingga kita selalu mengiyakan apapun yang mereka minta. Padahal dalam hati kita menginginkan bahwa ingin mengatakan tidak. Tapi karena teman-teman biasanya kadang-kadang takut untuk ditinggalkan oleh orang-orang di sekitar Anda, dan Anda merasa bahwa kalau saya tidak menerima apa yang dia sampaikan, saya nanti akan ditinggalkan dan lain-lain, maka Anda bersiaplah bisa menjadi ATM berjalan, bisa menjadi orang-orang yang dimanfaatkan, karena orang-orang di zaman saat sekarang ini, ketika Anda terlalu baik, ketika Anda terlalu merespon dengan empati yang sangat luar biasa sekali, bukan kita melarang Anda untuk melakukan empati atau rasa kasihan kepada orang lain, namun ada batas-batas yang mungkin tidak bisa kita lewati. Kita harus tahu di mana kita harus mengatakan ya dan di mana kita harus mengatakan tidak. Karena kita kadang-kadang takut untuk kehilangan teman-teman orang-orang di sekitar kita, apapun yang mereka minta, kita selalu iakan. Setelah sampai ke rumah, biasa kita baru duduk termenung. Kenapa kita mengiyakan sesuatu yang tidak kita inginkan? Dalam hal ini, Anda tidak mempunyai kemerdekaan pribadi. Sekali lagi teman-teman, mengatakan tidak itu berarti Anda memasang sebuah batas bahwasanya teman-teman bisa mengatakan iya pada waktu-waktu tertentu, dan teman-teman mengambil keputusan itu dalam situasi merdeka secara pikiran, merdeka juga di dalam hati teman-teman. Melakukan kebaikan hanya karena ingin dianggap baik, bagi saya itu adalah hal yang bodoh dan keliru. Ketika teman-teman berbuat baik supaya dibilang wow dan lain sebagainya, dan suatu ketika teman-teman jatuh atau mungkin ditimpa oleh musibah, alih-alih orang-orang yang Anda baiki tadi atau memberikan respon yang baik karena teman-teman dianggap tidak ingin jelek di mata mereka, di mata keluarga atau di mata para sahabat, mereka hanya mengatakan ketika mungkin teman-teman sakit, mungkin hanya melalui telepon, cepat sembuh ya, kemudian mereka kembali dengan rutinitas mereka. Pertanyaannya, Anda melakukan pekerjaan atau melakukan sesuatu yang menurut Anda itu baik, 100% Anda menyampaikan kepada orang tersebut dengan harapan bahwa suatu saat teman-teman juga akan diperlakukan seperti itu. Tetapi kenyataan yang biasa kita dapatkan tidak seperti begitu. Anda mau berdalih apa lagi? Apakah itu benar atau tidak? Pasti teman-teman banyak mengalami hal tersebut. Oleh sebab itu teman-teman, saya hanya menyampaikan kepada teman-teman, ada waktunya kita mengatakan ya, ada kita mengatakan tidak kepada seseorang, tetapi coba cek and recheck sebuah keikhlasan hati kita. Ketika kita ingin membantu, apakah itu baik untuk diri teman-teman atau tidak menyiksa kepada diri teman-teman, sehingga teman-teman bisa mengatakan ya pada sesuatu yang teman-teman ingin bantu kepada keluarga, teman-teman, dan orang lain. Tapi kalau seumpamanya hal tersebut menyiksa diri Anda, cobalah untuk berani mengatakan tidak. Ya,
Anda harus membuat sebuah batas di mana teman-teman mempunyai hak atau privasi diri untuk melindungi diri teman-teman agar jangan terlalu jauh untuk menjadi atau dimanfaatkan oleh orang lain. Kembali lagi teman-teman, salam motivasi dari saya, dan coba cross check kembali apa yang menjadi pembicaraan kita di balik kata-kata motivasi. Tetap bekerja dengan cerdas, tetap bekerja dengan mengutamakan kemerdekaan hati, dan berani mengatakan yes or no pada sebuah keputusan yang teman-teman berpikir secara logika. Itu bisa kita katakan ya atau bisa katakan tidak, tergantung dari teman-teman. Mengatakan ya berarti Anda mempunyai kemerdekaan secara pribadi, mengatakan tidak berarti teman-teman membuat sejarah dalam hidup teman-teman bahwasanya ketika Anda mengatakan tidak, Anda sudah melakukan kemerdekaan terhadap diri pribadi Anda sendiri. Dan kata-kata tidak sekali-kali ketika Anda menolak sesuatu yang menurut Anda itu menyiksa diri Anda adalah sebuah kemerdekaan yang hakiki. Dan setelah Anda pulang ke rumah atau dari tempat kerja, kata-kata tidak itu sangat bermanfaat dan faedahnya sangat besar buat kelanjutan hidup Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman ya.